Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kawan-kawanku sekalian SWTD dimanapun kawan-kawan berada, mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa Allah berikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusannya. Apa-apa yang kawan-kawan inginkan, hajatkan, cita-citakan, harapkan dalam hidup kawan-kawan, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, hari ini saya ingin berbicara dan kita akan membahas sesuatu yang spesial sekali, sesuatu yang luar biasa yang mungkin langsung kita akan praktekkan, yaitu sesuatu ini adalah tentang sedekah, ya. Dimana sedekah ini kita akan berhitung dengan hitung-hitungan Allah, bukan hitung-hitungan manusia. Kalau hitung-hitungan manusia, mungkin saya bukan pakarnya karena saya bukan dari jurusan matematika. Bahkan dulu matematika saya nilainya kecil ya. Tapi kita hari ini akan membahas tentang sedekah dan dengan hitungan matematikanya Allah. Kita akan bahas ayatnya yang menjelaskan tentang sedekah, walaupun sebetulnya ini dalil tentang sedekah itu banyak sekali. Bisa kawan-kawan searching sebanyak-banyaknya, fadilah sedekah itu apa, ya, apa saja dalil-dalil yang bisa menjadikan kawan-kawan bisa termotivasi, akhirnya kawan-kawan bisa bersedekah. Namun yang ingin saya baca ya pada kesempatan kali ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Saya akan bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti sebiji satu butir biji ya, satu butir biji. Lalu kemudian ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang satu biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Tangkainya ini, setiap tangkainya ini lalu kemudian tumbuh 100 biji. Ini udah saya gambarkan biar cepat ya. Ini satu biji ya. Satu biji lalu kemudian menumbuhkan 7 tangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap tangkainya ini tumbuh 100. Ada 7, berarti 100 dikali 7 ada berapa? 700 kali lipat. Ini adalah salah satu balasan ketika kita bersedekah. Banyak juga ayat-ayat yang lain seperti di surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang memberikan satu kebaikan ya, memberi satu kebaikan atau memberi sedekah satu, maka Allah akan ganjar 10 kali lipat. Tapi kita lihat ya di ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama di surat Al-Baqarah ayat 261 ini, balasan bagi orang-orang yang bersedekah adalah 700 kali lipat. Andai saja misalkan contoh kita bersedekah 1000 saja dikali 700, ini balasannya 700 kali lipat. Apakah pernah ada orang yang dibalas 700 kali lipat? Banyak sekali ya, tapi minimal 10 kali lipat itu udah pasti kita kantonginya. Baik kawan-kawanku sekalian, kita akan praktek langsung bagaimana sesungguhnya hitungan matematikanya Allah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kawan-kawan juga memiliki keuangan atau memiliki pos-pos ya, setiap bulannya pos pengeluaran kemana-mana saja gitu, dan ini menjadi salah satu contoh juga. Ini pengeluaran yang setiap bulannya saya keluarkan. Kita langsung prakteknya di pengeluaran saya aja ya, biar kawan-kawan juga nanti bisa lihat sendiri. Baik, saya akan zoom ya. Ini karena saya catat duluan karena khawatir lama kalau tidak dicatat duluan. Kita akan lihat di sini pengeluaran ya. Oke, ini pengeluaran. Nah, biasanya setiap bulan biasa kasih orang tua ya, orang tua kok sedikit banget ya.
Makanya pengennya banyak, kalau ada rezeki ya biasanya ditambahin lagi. Kemudian ada bantu adik kuliah, kemudian gaji yang kerja, kemudian listrik setiap bulannya sekitar segini, bisa lebih ya, sebetulnya bisa lebih. Karena kan di rumah saya ini ada 3 KWH, KWH rumah, KWH Smart Home Quran, gedung Smart Home Quran, dan KWH taman. Jadi itu KWH-nya berbeda-beda. Lalu kemudian ada wifi, ada telepon pasca bayar, ada asuransi ini ya. Jadi asuransi ini macam-macam lah gitu ya. Kemudian SPP pesantrennya si kakak, kemudian kebutuhan sembako, jajan 2 anak ini yang di rumah 15.000 dikali 2 kali 30. Nah ini kebutuhan sembako 1.300.000 ini tidak saya pegang. Saya biasanya menitipkan di yang kerja untuk kebutuhan macam-macam lah, sabun, kemudian beras dan sebagainya. Ini contoh yang biasa setiap bulannya ya. Nah ini tuh kelihatan ya 1.300.000 ya. Ini pengeluarannya untuk apa saja ini dicatat di sini. Lalu kemudian saldo akhirnya sekitar 4.000. Saldo akhirnya setiap bulan itu. Lalu kemudian ongkos nengok pesantren nih. Pesantren juga kan ada ongkosnya, biasanya kita makan di luar, beli kebutuhan apa macam-macam ya, kita anggarin segini. Lalu kemudian ini kecantikan saya ya, untuk beli bedak, untuk beli lipstik dan sebagainya. Kemudian makan sehari-hari ini bisa beli di toko sayuran ya, tukang sayur, atau misalkan beli ya rata-rata seginilah gitu, beli sama masak rata-rata segini ya, saya anggarkan segini. Bisa lebih bisa kurang ya, kalau mau hemat memang lagi harus hemat ya, tapi rata-rata seginilah ya. Bisa 120 150 sih bisa, tapi saya ambil yang pertengahan aja. Kemudian biaya tak terduga saya anggarkan 1 juta. Ini biasanya apa aja lah, kebutuhan yang tidak bisa diduga-duga, ini saya anggarkan. Totalnya adalah 21 juta. Oke, besar sekali pengeluaran saya, alhamdulillah besar ya. Nah 21 juta ini, lalu berapakah penghasilan saya? Penghasilan yang diberikan oleh suami itu sekitar 5 juta. Artinya pengeluaran saya 2-3 kali lipat jauh lebih besar dibandingkan pemasukannya. Lalu bagaimana supaya ini pengeluaran yang ada ini bisa tetap keluar? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita mengeluarkan 10% dari total yang ada. Total pengeluarannya berapa? Total pengeluarannya 21 juta, berarti kita harus bersedekah setiap bulannya. Bukan kita ya, saya harus bersedekah setiap bulannya itu sekitar 2 juta. Ya, supaya apa? Supaya Allah bisa memenuhi segala kebutuhan yang ada. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa saya? Tuh, lihat. Ini Dede Shena. Ya, Mama lagi bikin video dulu. Baik, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung-hitung bagaimana mungkin gitu ya kita bisa bersedekah dengan keterbatasan kita. Justru itulah yang disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tolaq. Surat At-Tolaq ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Yunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan hendaklah kalian bersedekah. Siapa saja yang sedang disempitkan rezekinya, yang sedang punya masalah, yang sedang punya hajat, yang sedang punya keinginan, yang sedang punya harapan, cita-cita ya, keinginan kita yang begitu banyak, kita pengen kebutuhan kita yang terlalu banyak ya. Gimana caranya? Kata Allah, hendaklah kalian bersedekah. Kalau dari logika kita ya, kita lagi keterbatasan, gimana mungkin kita bisa bersedekah? Justru itulah tawaran yang Allah hadirkan untuk kita. Kita mau ngambil atau tidak? Kalau Allah sudah menawarkan ini, tidak mungkin Allah itu berbohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar janji. Kenapa misalkan tidak terjadi? Karena memang kita yang kurang percaya. Yang sering bohong itu kan manusia, bukan Allah.
Kalau Allah tidak pernah ingkar janji, Allah itu tidak pernah bohong. Ya, masalah yang terjadi saat ini, kenapa misalkan hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita? Karena memang kita kurang yakin sama Allah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka buruk terus sama Allah, maka itulah yang akan terjadi. Tetapi ketika kita berprasangka baik terus sama Allah, maka itulah pun yang akan terjadi. Oleh karena itu kawan-kawanku sekalian, ini adalah suguhan yang Allah hadirkan untuk kita, kemudahan yang Allah hadiahkan untuk kita. Apakah kita mau mengambil kesempatan ini atau tidak? Kalau misalkan kawan-kawan ingin mengambil kesempatan ini, maka hitung-hitungannya seperti tadi. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, saya guru honorer, ya, jadi kelibet gini ya ngomongnya. Saya sudah breakdown pengeluaran saya breakdown misalkan semua pengeluaran saya total sekitar 2 juta, katakanlah 2 juta, 3 juta. Sementara nih penghasilan saya cuma 140.000. Penghasilan saya guru honorer itu 140.000. Bagaimana mungkin? Misalkan kalau dari 2 juta pengeluaran yang memang harus keluar setiap bulannya, otomatis 10%-nya berapa? 200.000 kan? 200.000, sementara gajinya aja 140, kurang dong. Nah, ini nanti bisa diangsur, ya. Dari 2 juta pengeluaran yang ada, ini berisiknya suara motor dari tadi, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa tetap menyimak. Dari 2 juta pengeluaran yang ada, keluarkan 10% untuk bersedekah, berarti berapa? 200.000. Nah, 200.000 inilah yang bisa kawan-kawan cicil sampai 1 bulan. Supaya apa? Supaya Allah mencukupkan kebutuhan kawan-kawan yang 2 juta itu. Tuh ya. Iya kalau misalkan Allah balas 10 kali lipat. Coba kalau misalkan Allah balasnya 700 kali lipat, bagaimana? Lah keteteran nanti kita punya uang yang banyak insya Allah ya. Nah, dan tetap ya punya uang yang banyak pun ya memang kita niatkan semata-mata untuk supaya kita bisa, harta kita bisa menjadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang lain. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti halnya yang pernah saya sampaikan tentang wakaf Quran, kemudian hal-hal yang lain, sedekah itu kan ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang pahalanya terus akan mengalir sampai kita wafat nanti. Apalagi ketika kita sudah meninggal dunia itu semua amalan akan terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah waladun soleh, yaitu seorang anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, sedekah jariyah inilah yang harus kita perhatikan, yang harus kita cari. Ya, kalau sedekah jariyah ini, kalau kita misalkan sedekah makanan, ya mohon maaf, kita sedekah makanan, orang kita kasih makan, lalu kemudian dengan makanan yang kita kasih, akhirnya dia bisa bersemangat untuk beribadah, dia bisa kuat untuk beribadah. Maka ketika makanan yang kita kasih untuk mereka dan mereka bisa kuat menjalankan ibadah yang mereka lakukan, kita mendapatkan pahalanya. Tetapi ketika misalkan makanannya sudah habis dan dia lapar kembali, maka kita sudah tidak lagi mendapatkan pahala dari sholatnya dia, dari amal ibadahnya dia, gitu kan? Karena makanan yang sudah kita kasih sudah habis nih, sudah energinya sudah habis gitu. Nah, beda lagi dengan sedekah jariyah. Kalau sedekah jariyah, kawan-kawan berinfak wakaf Quran, selama Al-Quran itu dibaca, selama Al-Quran itu diamalkan, maka selama itulah kawan-kawan akan mendapatkan pahala yang luar biasa, ya. Begitupun dengan tasbih digital. Selama tasbih itu dipakai untuk istighfar, selama tasbih itu dipakai untuk sholawat, selama tasbih itu dipakai untuk bacaan-bacaan zikir yang lainnya, maka selama itulah kawan-kawan akan mendapatkan kucuran pahalanya yang akan terus mengalir sampai kapanpun. Jadi inilah merupakan salah satu amalan cerdas yang harus kita senantiasa pikirkan, apa nih kira-kira yang bisa menjadikan saya ini mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Ya itu salah satunya yang 3 itu, ya, cari sebanyak-banyaknya. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan harus berdasarkan 3 hal, berdasarkan ibadah, berdasarkan manfaat, dan berdasarkan dakwah. Ya, sedikit demi sedikit materi SWTD ini post di SW kawan-kawan semua. Ketika misalkan SW kawan-kawan dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang, lalu kemudian tergugah hatinya, iya ya benar ya, ternyata selama ini saya salah, ternyata selama ini saya jauh dari Allah, akhirnya mereka mendekatkan diri kepada Allah,
maka selama itulah ketika mereka mendekatkan diri disebabkan hidayah dari SW yang kita post, maka selama itulah kita akan mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua bahwa ketika kita bersedekah itu jangan sampai menunggu kaya dulu. Justru dengan bersedekahlah maka kita akan dikayakan oleh Allah. Dengan bersedekahlah maka kita akan dimudahkan segala urusan kita. Dengan bersedekahlah maka segala hajat cita-cita kita insya Allah Allah akan bantu kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.